Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Karena penyembahan bukan apa yang dapat kita rasakan, tapi apa yang dapat kita berikan. Kita mau mengambil sikap hormat kepada Tuhan, karena Dia yang berdaulat. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembah Dia dengan cara dan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Sembah Dia dengan suaramu. Karena Alkitab berkata penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dimanapun kita dapat menyembah, karena Allah itu roh. Mari naikkan suaramu, mari sembah Dia. Jangan berdiam diri. Miliki rasa haus dan lapar. Ketika saya berbincang dengan seseorang dan saya bertanya, apa yang dirasakan ketika ikut doa pagi? Ada yang menjawab dia mendapat banyak sekali. Ada yang menjawab dia bertemu dengan Tuhan. Dan ada yang menjawab dia tidak merasakan apa-apa. Agar kita dapat mendapatkan esensi dari doa pagi, yang pertama adalah tanggalkan apa yang kamu miliki di luar sana. Kepandaianmu, ilmu-ilmu teologiamu, pengertian-pengertian yang engkau dapatkan dari gereja, dari tempat persekutuan, hikmat-hikmat yang engkau miliki, tanggalkan di luar sana. Yang kedua adalah miliki rasa haus dan lapar. Dan yang ketiga, adalah keinginan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Seberapa besar kita memiliki keinginan dan kerinduan, seberapa haus kita akan firman dan kebenaran. Sebesar itulah kita akan bertemu dengan Tuhan. Jangan ingat lagi dosa masa lalumu, tapi rasakan bagaimana baiknya Tuhan. Rasakan ketika kasih itu mengalir. Rasakan ketika cinta itu merendam Bapak Ibu. Cinta orang tua, cinta ilahi, cinta di mana kita
diikat dan dibawanya masuk. Rasakan cinta itu begitu kuat. Seketika saya diingatkan oleh pekerjaan tukang bangunan, di mana ketika mereka ingin mendirikan sebuah rumah, maka mereka harus menghancurkan rumah yang lama terlebih dahulu. Menghancurkan tiang-tiangnya, tembok-temboknya, untuk dibangun dasar yang kuat terlebih dahulu. Untuk bagian yang kecil, ia menggunakan palu yang kecil. Dan untuk bagian tiang yang besar, ia nggak bisa menggunakan palu yang kecil. Maka mereka harus menggunakan palu yang lebih besar untuk merobohkan dinding-dinding itu. Yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah, seringkali kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku diperhadapkan dengan suami yang lemah lembut? Kenapa aku dipertemukan dengan istri yang murah hati? Kenapa aku diperhadapkan dengan anak-anak yang manis dan luar biasa? Kenapa aku diperhadapkan dengan teman pelayanan yang haleluya, sungguh amat baik? Aku udah berbuat baik Tuhan. Aku udah memuji dan memuliakan nama-Mu. Aku taat beribadah. Aku suka membantu orang. Kenapa mereka jahat kepadaku? Dari sebuah kisah ini, Tuhan ingin menggambarkan kepada kita, mereka adalah palu, mereka adalah pukul besi untuk meruntuhkan dinding-dinding keangkuhan yang kita buat, untuk meruntuhkan benteng-benteng yang ada pada kita, agar Tuhan hendak mendirikan bangunan di atas batu karang yang teguh. Agar Tuhan dapat dengan bebas menancapkan tiang-tiangnya di tempat yang Tuhan ingin tancapkan. Agar Tuhan dapat meletakkan dasar-dasarnya. Dalam perjalanan pelayanan, ada suka dan duka. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah. Itu adalah palu. Itu adalah pukul besi.
Untuk itu marilah kita bersuka cita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menentukan tiang-tiang, tembok-tembok, dan pagar-pagar yang ada pada kita. Kini di depan Tuhan tidak ada laki-laki atau perempuan, orang tua dan anak-anak. Tidak ada GKI, tidak ada GBI, tidak ada Advent, tidak ada Baptis, Katolik, Karismatik, apapun denominasinya. Karena tembok itu sudah diruntuhkan. Yang muda dan yang tua, orang tua dan anak-anak, berapapun usianya, tembok itu sudah diruntuhkan. Bersukacitalah, bersukacitalah, karena tangannya sendiri yang membentuk kita. Karena dengan nafasnya sendiri Tuhan mengisi hidup kita. Untuk itulah ada tertulis, hidup yang aku hidupi saat ini bukan lagi milikku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalamku. Betapa manisnya Tuhan mengajari kita dari kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah perenungan, Tuhan mengajari hal-hal yang baru. Yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan mengajari kita untuk tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita. Karena ketika kita mengingat-ingat masa lalu kita tinggal dalam dimensi masa lalu. Ketika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka kita tinggal di dalam realita di mana Roh Kudus berada. Untuk melupakan kesalahan orang lain, maka kita jangan mengingat-ingatnya. Untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, maka kita jangan membicarakannya. Demikian sebaliknya, ketika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, firman, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturannya, agar kita dapat mengingat-ingat firman yang Tuhan berikan. Maka kita harus merenungkannya.
untuk dapat merenungkan firman, kita harus memperkatakannya agar firman itu menjadi rema. Kita mulai mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga firman itu menjadi hidup. Mari kita renungkan hikmat-hikmat ini. Kenapa kita lupa dengan pelajaran ketika kita di SMP dulu, di sekolah dulu, fisika, kimia. Tetapi kenapa guru fisika, guru kimia, dan guru-guru yang lain tidak lupa dengan pelajarannya? Karena dia terus mengingat dan membagikannya. Demikian juga firman Tuhan dan kebenarannya. Ketika kita mengingat kebenaran firman Tuhan dan membagikannya, maka hikmat itu akan terus berbicara. Hikmat itu akan terus memenuhi kita. Mari kita masuk lebih dalam. Kita siapkan hati. Kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengingat-ingat setiap rema yang Tuhan berikan. Biarkan rohmu bertemu dengan roh firman, roh yang ada di Alkitab, roh Alkitab, agar roh Alkitab yang di firman Allah, roh Tuhan, memberi roh kita terang, agar setiap firman yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi terang, dan terang itu menjadi rema. Mari kita ingat-ingat terus kebaikan Tuhan, rema-rema setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan, firman-firman yang begitu mengena di hati Bapak Ibu. Mari kita terus renungkan firman itu, dan miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Kami masih bisa menyapa saudara-saudara kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa memenuhi kantung paru-paru kami dengan udara yang Tuhan berikan. Kami masih bisa melompat dan memuji nama Tuhan Allahku. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sendiri yang menghancurkan setiap dinding-dinding, tiang-tiang, tembok-tembok keangkuhan yang aku miliki. Kami bersyukur Tuhan oleh karena keajaiban-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang begitu hidup buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena keajaiban-Mu. Kami ada di tempat ini pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kami merespon panggilan ilahi.
berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan dan kehendak yang Tuhan berikan kepada kami. Bila jiwa kami menjadi tenang dan jiwa kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan kebajikan Tuhan. Betapa Tuhan baik. Ia yang menebus kita dari dosa. Ia yang menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Ia yang menebus kita dari roh maut. Ia yang menebus kita dari sakit penyakit. Ia yang membebaskan kita dari kebinasaan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Kita yang tinggal di dalam kasih-Nya, hidup kita telah menjadi awet dan aman. Kita yang tinggal dalam kasih-Nya, kita yang dimahkotai oleh cinta kasih-Nya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan tahta kudus-Mu, ya Allah semesta alam. Langit pun terbuka, kerajaan-Mu turun atas kami, sorak-sorai sukacita, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Katakan kados, kados, kados. Engkau Tuhan, Yehova, kados. Kesucian hati menyebabkan mata roh Bapak, Ibu, dan saya mampu melihat Tuhan Yesus dan juga sinar kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa akan menyatakan diri-Nya kepada orang yang datang mendekat kepadanya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 56 berkata, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Orang yang suci hatinya dapat melihat Allah, dapat melihat Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita naikkan doa-doa pribadi kita di depan Tuhan. Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Mintalah, maka engkau akan menerimanya. Mintalah hal-hal yang rayap dan ngengat, bahkan karat tidak dapat mengambilnya. Mintalah hal-hal yang tidak dapat dicuri oleh pencuri. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kemuliaan-Mu. Karena kami sadar kemuliaan-Mu tidak pernah dapat dicuri daripada kami. Karena kami tahu kemuliaan-Mu tidak hilang oleh rayap, karat dan ngengat. Tinggallah dalam kami. Tinggal dalam kami. Karena keberadaan-Mu yang kami perlu, Tuhan. Keberadaan-Mu yang kami perlukan. Berhembuslah Roh Kudus pada pagi hari ini. Berhembuslah Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir. Penuhi kami, putra dan putri-Mu. Terus penuhi kami. Mengalir, mengalir. Ya, mengalir. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Mintalah, maka engkau akan diberi. Ampunilah, maka engkau akan diampuni. Jangan menghakimi, maka engkau pun tidak akan dihakimi. Kalau takaran yang kita pakai untuk menakar seseorang akan ditakarkan kepada kita. Mari kita angkat doa-doa pribadi. Berdoalah untuk suamimu yang lembut hatinya. Berdoalah untuk istrimu yang manis, anak-anak yang manis, cucu menantu yang baik. Berdoalah bagi mereka yang memberkatimu, dan berdoalah bagi mereka yang mengutukimu.
Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbagailah orang yang damai hatinya, berbagailah orang yang lembut hatinya, berbagailah orang yang diampuni kesalahannya. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Pada pagi hari ini Bapa menaruh pernyataan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Hikmat mengajari kita secara langsung. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Ketika kita dipercayakan Tuhan di dalam sebuah pelayanan, yang mungkin pada momen awalnya seperti Daniel dan Yohanes, mereka adalah pemberita firman Allah dan segala perintah, pengajaran, perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Dan pada suatu tingkat tertentu mereka masuk ke dalam realita Allah untuk melihat hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia alam roh dibukakan kepada mereka. Demikian pula yang hendak Allah kerjakan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Mereka yang mendapatkan kepercayaan adalah mereka yang sudah menunjukkan kesetiaan. Barang siapa dipercayakan hal-hal yang kecil, maka kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Dengan demikianlah Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan karunia-karunia surgawi. Bisa melihat alam roh, berbahasa roh, mendengar suara roh. Jika kita tidak mampu makan makanan keras, tidak mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita, masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita adalah bayi rohani. Wahyu 4 ayat 1-2 berkata, setelah itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala,
naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh Allah, dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dia yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh berdoa kepada Bapa segala roh itu agar diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan tepat dan berlimpah-limpah sesuai kebutuhan dan kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Allah Bapa yang mengaruniakan roh hikmat, yang membukakan kesadaran akan kekosongan di dalam jiwa Bapak Ibu untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Juga roh untuk menyatakan siapa Tuhan sebenarnya, dan kemudian menyatakan siapa Bapa itu. Efesus 1 ayat 7 menuliskan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Filipi 3 ayat 10-12 berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena sering sekali kita mengejar hadirat-Nya sedemikian rupa, sehingga kita mengabaikan kewajiban kita di dalam keluarga, meninggalkan kewajiban sebagai suami ataupun istri, sebagai orang tua maupun anak-anak. Sedemikian rupa mengejar hadirat-Nya. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua sudah mendapatkannya, seringkali kita melupakan kasih-Nya yang ada bersama-sama dengan kita. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita gak bisa mengabaikan kasih terhadap sesama. Demikian pula sebaliknya, kita gak bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan terlebih dahulu.
Mari kita renungkan. Apakah dalam pelayanan kita melupakan kewajiban kita sebagai suami ataupun istri, orang tua maupun anak? Gak ada makanan buat suami ataupun anak. Gak ada kasih buat istri maupun anak. Dan anak-anak berkata, aku butuh papa dan mama. Aku butuh kehadiran kalian. Kita mudah sekali berdoa buat orang lain, di rumah-rumah ibadah, di rumah sakit, penjara-penjara. Mudah sekali berlutut berdoa buat mereka. Tapi apakah kita berlutut berdoa untuk pasangan hidup kita, untuk orang tua maupun anak-anak kita? Apakah jenis itu pelayanan yang Tuhan kehendaki? Mari kita ambil waktu merenung dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kesalahan pasangan kita ada andil di dalamnya. Kesalahan anak-anak kita ada andil di dalamnya. Kita terlalu sibuk mengangkat tangan di sebuah ibadah, tapi anak kita di rumah bertanya, di mana papa, di mana mama? Pagi hari ini saya ingin menyampaikan milikilah hati yang suci. Tulus, ikhlas. Ia sendiri yang membuka akses bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mengetahui segala rahasia hati Bapa dengan memberi kepada kita Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita setiap waktunya. Tidak ada lagi rahasia yang
tidak dibukakan olehnya. Ia ingin kita mengenal sedalam-dalamnya isi hatinya, dan juga mengenal sedalam-dalamnya isi hati Bapa. Satu Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lukas 8 ayat 10 pun berkata, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Marilah kita membangun iman. Marilah kita memiliki iman. Agar rahasia Kristus yang boleh tinggal di dalam iman kita. Mari kita berdoa bersama. Kita perkatakan bersama. Agar iman yang ada pada Kristus boleh juga tinggal di dalam iman kita pribadi tiap pribadi. Katakan dengan suara yang keras. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam kerajaan Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan, dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya.
Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis. Ketika Engkau Yesus dibangkitkan dari kematian, saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Oleh sebab saya ada di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang Engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya telah Engkau selamatkan. Dan di dalam Engkau Kristus, Engkau telah membangkitkan saya juga, dan memberi tempat dengan Engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang telah Engkau siapkan untuk saya. Saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau yang ada di dalam diri saya daripada Dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya ada di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Kristus. Namamu Kristus menjadi milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu, Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah.
Saya adalah kebenaran Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu itu, saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah dan penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan saya kepada maut. Tuhan, aku mengasihimu, dan aku tekun mencari Engkau. Ketika aku tekun mencari Engkau, aku mendapatkanmu. Ya Tuhan, saya mohon, ampunilah saya, dan saya berterima kasih kepadamu karena Engkau menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya terhadap mereka yang melukai hati saya. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka yang ada pada diri saya, dan penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Amin. Mari kita renungkan sepanjang hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan. Saya berdoa Bapak Ibu diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni dan tetap berjalan dalam anugerah dan kasih Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya lepaskan pengurapan dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna ada bersama-sama dengan kita. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, menjemput kita di awan-awan yang permai, atau Tuhan datang yang kedua kali. Biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini termatrai dalam hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya,
Mari sama-sama kita katakan amin.